Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat bergabung sahabat-sahabat di kajian suluk online. Kita sudah masuk gelombang ke-12. Masuk tahun ke-7 ya. Kita ngaji online tiap minggu. Alhamdulillah 1-2 ayat kita coba dengan bismillah, dengan memohon pertolongannya untuk kita bisa pahami, kita bisa hayati supaya ayat itu menjadi mewarnai kehidupan kita, mewarnai karakter kita, mewarnai cara kita merespon kehidupan dan cara kita memandang kehidupan sehingga kehidupan menjadi lebih bermakna gitu. Semua uraian takdir kita menjadi dipahami sedikit demi sedikit. Bahkan hal yang paling menyakitkan sekalipun yang kita anggap sebagai sebuah tragedi, yang orang lihat sebagai sebuah kesialan, tapi sebenarnya di balik itu ada sebuah hikmah yang luar biasa, dan itu suluk untuk melihat, to see beyond. Apa sih gitu? Karena tauhidnya dasarnya adalah bahwa ketika dia mengizinkan sesuatu terjadi kepada siapapun, yang namanya manusia, itu ada rahasia besar di balik itu. Mestinya kita udah mulai bisa mencium itu sejak dari penciptaan alam semesta. Kenapa ya? Alam raya itu diciptakan 13,8 miliar. Lama banget, so delicate. Sampai kemudian bumi tercipta 4,5 miliar tahun yang lalu. Jadi ada jarak yang jauh dari penciptaan awal, the Big Bang, alam semesta diciptakan, galaksi semesta raya. But in the end, supaya membentuk bumi, karena manusia tertinggi, Rasulullah Muhammad SAW akan diturunkan ke bumi itu. Adam alaihissalam diturunkan ke situ. Of all the planets, of all the galaxy, complicated. Bumi juga, manusia, ya tumbuh baru peradaban berapa ribu tahun, sementara bumi udah 4,5 miliar tahun. Jauh banget kan? Disiapkan dinosaurusnya supaya ke depan kata Allah manusia bikin mobil perlu bensin, disiapin tuh. Jadi di situ sebenarnya membuat kita merenung ya, bahwa kita yang baru hadir kemarin ini yang seringkali tenggelam dalam riuh rendah kehidupan ini ya, takdir naik turun, dan kita tuh tenggelam dalam kesulitan, dalam kesempitan, dalam apapun gesekan dalam kehidupan. Kadang kita losing the big picture gitu. Kadang kita nggak tahu dan lupa bahwa jiwa kita itu dicipta untuk sesuatu yang besar. Bahwa di balik hal yang kayaknya biasa-biasa ini, sungguh setiap detiknya adalah sebuah keajaiban. Andai saja kita sadar. Mulai dari semesta tubuh kita saja. Sahabat-sahabat, nafas ini, aduh ya Allah, itu orang yang kena COVID baru paham. Ketika dia harus pakai ventilator. Betapa nikmatnya nafas. Kita bernafas dari kecil, kadang jarang ya, sehari itu bilang alhamdulillah, ketika kita zikir alhamdulillah, mengingat nafas kita. Alhamdulillah ya Allah, nafas nggak sesek, nggak dibuat batuk-batuk. Kita menghirup nafas melalui sebuah kompleks mekanisme. Saya belajar di kedokteran, saya belajar di biochemistry itu. Coba bayangin oksigen dari gas itu mesti masuk ke liquid darah. Itu prosesnya luar biasa. Aduh ya Allah. Kemarin saya ke Museum Corpus tuh ya, di Leiden, melihat bagaimana, jadi seolah-olah kita jadi mikro masuk ke tubuh manusia. Mengingat zaman dulu kedokteran, sahabat-sahabat, proses menghirup nafas, nangis. Ingat bahwa ya Allah, menyadari Allah tuh ngaturin itu semua ya. Sementara kita yang lalai gitu. Bahkan berterima kasih pun jarang. Jadi sebenarnya kalau kita mau hitung-hitungan ya, mau hitung-hitungan apa yang dia beri itu jauh melimpah dibanding sekedar kehilangan kita.
yang kita anggap sebagai sebuah kehilangan. Sebetulnya kalau dalam sisi tauhid diganti dengan yang lebih baik. Cuma itu kadang akal kita belum nyampe. Yang kita lihat sedih kok hilang. Kata Allah, tapi aku ganti. Gitu loh, karena Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Dia nggak pernah ngambil sesuatu terus kemudian kosong dibiarkan. Dia ganti. Apa itu yang diganti? Ada sebuah kualitas yang muncul dalam diri kita. Yang dia ambil sebuah kebergantungan, yang muncul adalah sebuah tauhid. Nah, itu harusnya yang kita lihat. Yang dia ambil dompet, tapi yang muncul adalah, oh iya ya, aku lalai. Kesadaran itu mahal. Yang dia ambil kadang kemapanan, tapi yang muncul kemudian tawakal. Nah, itu pasti yang kita lihat. Kadang kita tidak melihat di balik apapun yang dia hadirkan, yang dia takdirkan adalah the best for us. Kita cenderung tenggelam pada konfliknya per saat itu, pada fenomenanya yang bikin kesel gitu. Nah, itu fungsinya kita sholat. You have to shake it off, itu semua itu. Zikir itu fungsinya begitu, supaya kita terus melihat big picture, bahwa something big is going on. Mulai dari pengaturan alam semesta, mulai dari pengaturan ini. Alam semesta yang di luar dan alam semesta yang di dalam. Bagaimana bumi diri dicipta dari mulai 1-2 sel bersatu, kemudian jadi sistem yang kompleks ya. Kita sih kalau makan nggak inget ya, telan aja. Begitu telan, udah nggak mikir kan, bagaimana Allah aturkan dari esofagus ke lambung, dari lambung ke usus 12 jari, dan lain sebagainya. It's so kompleks gitu. Butuh banyak jutaan sel yang memelihara. Kita baru sadar ketika itu hilang. Mahjidnya kambuh, baru ya Allah. Tapi kan kita lupa ya bilang terima kasih. Jadi doesn't matter mau jutaan kali kita zikir pun tekor dibanding apa yang dia beri. Dijamin kalau mau hitung-hitungan ya. Sebenarnya kita dalam kondisi yang utangnya banyak banget. And by definition, din adalah utang. Arti kata lainnya ya. Jadi ketika mukhlisina lahuddin dikatakan kita mesti ikhlas dalam beragama, sebenarnya kita in a great debt gitu ya, sebagaimana orang yang tergadai mestinya turut patuh gitu, berserah diri kepada yang membeli kita. And the best thing about berserah diri kepada Sang Maha Kuasa adalah karena Dia Sang Pencipta kita. Ini pentingnya belajar ilmu-ilmu dasar-dasar tauhid. Hal-hal yang tadinya sebuah teori harusnya makin terpancang, kuat, sehingga bilang ini kan Allah Maha Pencipta ya. Allah tidak pernah menzalimi hambanya, itu tauhid dasar tuh. Ketika itu dikonfrontasi dengan realita kehidupan, itu mestinya bunyi. Semakin bunyi, semakin dia menancap. Semakin dengan bantuan Allah Ta'ala. Supaya kita meraih hikmah, melihat kehidupan ini dengan lebih dalam. Manusia itu, sahabat-sahabat, kan strukturnya udah dari 3. Kita punya raga, punya jiwa, punya ruh. Dari 3 alam yang berbeda. Alam mulk, alam malakut, alam jabarut. And that's happened to everything. Di balik segala sesuatunya, kalau kita terpanat, terpukau hanya pada penampilan fisik, kita main di alam mulk aja. Nggak pernah melihat malakutnya apa, jabarutnya apa. And yet Allah Ta'ala membuka kesempatan itu. We have the ability untuk melihat jauh di balik apa yang hanya menjadi tampilan secara fisik. Itu hebatnya manusia. Itu yang bikin para malaikat disuruh sujud. Bukan sujud kepada manusia dalam arti menyembah, but kuasa Allah yang Allah bisa turunkan kepada seorang manusia itu luar biasa. Dia menyembah kuasa Allahnya. Dia sujud ke dalam kuasa Allahnya. Sebagaimana kata Rasulullah, kalau saja tidak dilarang gitu ya, dia akan
menganjurkan seorang istri sujud kepada suami, bukan sebagai manusianya, tapi ada sesuatu yang Allah sematkan di dalam diri seorang laki-laki misalkan. So Islam tidak pernah bilang, oh perempuan adalah second citizen bagi yang tidak mengerti, seolah-olah seperti itu. Tapi ada sebuah hierarki keilahian yang tersimbolisasi dalam semesta alam. Ketika Al-Quran bicara ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu pemimpin bagi perempuan-perempuan, kan itu layernya bertahap. Jadi dari kalau alam mulknya bacanya seperti apa, dari alam malakut bacanya beda lagi. Bahwa laki-laki itu adalah simbol akal, simbol jiwa, akal jiwa. Dia harus jadi pemimpin buat raganya, buat hawa nafsu dan syahwatnya. See, those kind of thing kadang-kadang miss gitu, tidak didapatkan layer yang lain, sehingga kadang-kadang delivery orang yang beragama bisa jadi sangat rigid, kaku, keras, dan tidak melihat sisi yang lain, hanya melihat superficial kulitnya. Now we go back to pembahasan kita tentang kisah Musa alaihissalam, masih di seputar Baqarah sebenarnya. Ini sesuatu yang disembah-sembah oleh orang. Minggu lalu kita sudah belajar tentang kisah bagaimana Allah Ta'ala menyuruh untuk menyembelih sapi, ya kan, dan kemudian Bani Israel ngeyel, apakah engkau menyuruh kami, ya kayak gitulah, dia denial. Tapi kalau kita lihat ada sebuah latar belakang peristiwa di situ sebenarnya yang berkaitan dengan sapi juga. Kenapa yang disuruh disembelih adalah sapi? Kisah ini kalau sahabat-sahabat lihat ada dalam kisah nabi-nabi. It's a very recommended book karya Ibnu Katsir. Di situ dituliskan tentang latar belakang kisah dari ikhwal perintah penyembelihan sapi ini. Jadi ceritanya ada berbagai versi, tapi salah satu versi menyebutkan bahwa di kalangan Bani Israel itu terdapat seorang laki-laki yang mandul, kaya raya, tapi nggak punya keturunan. Kemudian dia memiliki beberapa keponakan yang secara hukum itu bakal jadi ahli waris kalau si laki-laki ini meninggal. Di antara satu keponakan ada yang tamak. Dia pengen duluan dapat hartanya. Apa yang dia lakukan? Dia bunuh pamannya. Di satu riwayat dikisahkan jasad pamannya itu diletakkan di depan pintu rumah saudaranya yang lain, keponakan yang lain. Di pagi hari kota itu gempar. Kemudian terjadilah orang pada berkumpul. Nah, dilalah si pembunuh ini langsung menuduh keponakan, jadi lempar batu sembunyi tangan gitu. Kok kamu membunuh gitu, seolah-olah sehingga agar orang mengalihkan pandangan kepada dia. Tapi dia kan menolak, dia bukan, pokoknya ribut sampai hampir angkat senjata, sampai hampir bunuh-bunuhan. Hingga akhirnya datanglah dilerai oleh orang yang bijak di antara mereka, beberapa orang. Hey, kenapa kita saling bunuh seperti ini? Kan di tengah kita ada Rasul, katanya. Oh ya, dan kemudian mereka mendatangi Musa, begitu. Dikisahkan cerita karena seperti itu, dan Musa alaihissalam memohon pada Allah Ta'ala bagaimana ini baiknya. Dan akhirnya memang itu yang disuruh membunuh sapi betina. Yang kita tahu disebutkan di ayat itu bahwa ngeyel, nggak langsung disembelih. Padahal Ubaid al-Simani mengatakan misalkan bahwa seandainya mereka tidak menentang, sapi apapun Allah terima tuh persembahannya. Tapi karena banyak nanya, jadi justru mempersulit diri sendiri. Hampir saja mereka tuh tidak menemukan sapi itu, sahabat-sahabat. Nanya ini, nanya itu, hampir nggak ketemu spesifikasi yang dimaksud. Sampai akhirnya ada tuh satu-satunya sapi, dan si pemiliknya itu nggak punya sapi lain kecuali sapi itu. Si pemiliknya bilang, demi Allah, aku tidak akan melepas sapi itu jika harganya kurang dari berat kulitnya. Jadi kalau sapi itu dikuliti, ditimbang berapa kilo emas tuh. I have done my research. Kalau berat kulit sapi itu kira-kira plus minus 6 kilo.
Jadi kalau harga emas sekarang sekitar 900.000, itu ya 5,4 juta lah ya. Ya kurang lebih segituan harga sapi. Akhirnya mereka membeli sapi itu. Dan menyembelih sapi itu dan ada dua bagian dari sapi itu dia pukulkan ke mayat itu. Karena perintah Musa begitu, pukulkan itu. Tiba-tiba orang itu bangun yang sudah mati itu. Bangun sejenak, ditanya kan, siapa yang membunuhmu? Si mayat itu menjawab, dia nunjuk tuh sama orang yang bunuh. Langsung mati lagi. Itu sebuah keajaibannya, itu di kisah Musa itu ada. Dan sejak saat itu, ya ada hukum turun bahwa pembunuh tidak berhak mendapatkan warisan dari orang yang dibunuhnya. Nah ini kental. Jadi latar belakang itu sudah mulai tentang kerakusan dunia. Yang disuruh disembelih adalah sapi. Kita mungkin mendengar cerita ini seolah-olah kisah tentang orang lain, tapi suluk ya, kalau suluk harusnya sebentar, harus cek nih, ada nggak aspek bokoroh dalam diri kita. Sebuah ketergantungan, mungkin kita nggak gitu banget sama duit gitu ya, tapi kemapanan is another, itu similar tuh sebenarnya, dunia juga. Ya, nggak mau susah, tidak mau berperang kalau kata Al-Quran tuh ya, nggak mau berjihad, nggak mau melepas ini itu, pengennya comfort zone, semua dunianya ditoto-toto, gimana caranya nggak berubah, waduh repot. Kalau udah gitu pengen bersuluk yang bisa, you have to choose. Kalau mau cari dunia aja gitu. Kalau mau cari akhirat, awalnya peleburan, sahabat-sahabat, namanya juga proses taholi di awal waktu. 3 proses ya, taholi, dikelepekin, dilebur. Karena itu banyak hal yang bukan kita, nggak hak, mengkontaminasi jiwa. Itu harus dilebur. Tinggal pilih, mau dilebur sekarang, atau nanti di alam barzah. Nauzubillah min dzalik. Kalau sekarang ya siap-siap. Suluk itu jalan buat mereka yang pemberani. Berani ya? Upside down. Mbak Ade tadi bilang, wah, ya itu memang takholid Mbak Ade. Dibakar semua. Yang udah nggak. Menderitanya kita di alam sini, sahabat-sahabat, nggak ada bandingannya dengan proses pembakaran di alam sana. Maka bagi mereka yang dirahmati Allah, di sini langsung dilebur. Aspek pembunuhan sapi ini proses peleburan, sahabat-sahabat. Ketika seseorang bersuluk, semua waham, pikiran, perasaan yang nggak baik akan dilebur. Kenapa? Karena kebanyakan dari manusia bertumbuh inevitably salah bentukan. Hadis Rasulullah tuh berbunyi banget tuh. Setiap anak terlahir fitrah. Adalah orang tuanya menjadikan dia begitu-begitu. Menyimpang dari fitrahnya. Jadi jiwa yang menzalimi diri sendiri. Alih-alih mencari Tuhan, mencari segala sesuatu selain dia. Nama baik, ketenaran, harta, kemapanan, pokoknya segala sesuatu kecuali Tuhan. Termasuk hal-hal yang berembel-embel, berlabel dimensi spiritual. Kebaikan agama atau apa, tapi sebenarnya Tuhan tahu mana yang betul-betul mencarinya. Halus sekali. Mungkin kelihatannya ingin menegakkan kerajaan atau negara Islam misalkan, tapi dalam maksudnya kemapanan, kesejahteraan hidup. Kan Allah tahu tuh yang dicari apa. Buktinya ketika dikasih ini itu melempem. Buktinya banyaklah, ilmu tidak mengalir, Al-Quran tidak dipahami. Allah Ta'ala tidak dikenal. Padahal kita diciptakan untuk beribadah. Kata Ibnu Abbas itu tuh untuk maksudnya beribadah, itu mengenal Allah. Semua ibadah yang kita lakukan adalah pintu gerbang. Kalau benar sholatnya, zakatnya, puasanya, dikasih ilmu, takwa terbangun. Dalam Al-Quran dikatakan, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah pada Allah, Allah akan ajarkan. Ajarin apa? Tentang dia.
tapi melalui dengan pengajaran tentang siapa diri kita sendiri. Karena kata Rasulullah SAW, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jalan untuk mengenal Dia Ta'ala tidak lain dari jalan mengenal diri kita, takdir diri kita, kehidupan kita. Maka setiap orang akan melihat Dia dari sudut yang berbeda-beda dan sangat indah. Jadi ketika seseorang menyembah berhala, dia menzalimi diri sendiri. Bentuk penyembahan itu tentu tidak seperti ya nyembah seperti itu ya secara fisik, tapi dia misalkan melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan passion jiwanya, itu pun sebuah penyembahan tertentu karena dia mengambil segala sesuatu selain Allah menjadi sesuatu hal yang mendikte dia, mengontrol dia, mempengaruhi semua keputusannya. Misal, seseorang dicipta untuk jadi ilmuwan, tapi dia malah jadi pedagang karena banyak duitnya. Jadi yang lebih mengontrol dia sebenarnya duitnya. Apapun itulah proyek diterima, tutup mata, walaupun itu nggak cocok banget dengan hati. Dia menggadaikan jiwanya pada saat itu. Mestinya tidak boleh begitu. Dalam Al-Quran sering dikatakan tuh tentang hari Sabat, ya hari itu di mana orang harusnya beribadah, tapi ikannya banyak. Godaannya begitu biasanya. Kayaknya, tapi proyeknya aku nggak suka gitu. Sebenarnya bukan sesuai dengan passionku, tapi duitnya gede. Nah, gitulah hari Sabat. Masku mambang, kalau orang Jawa bilang. Emas tapi mengambang. Mana ada emas mengambang? Ya. Emas itu logam berat. Jadi glitters of the world yang kadang-kadang jadi ilusi. Kita pikir itu sesuatu yang mendatangkan kebahagiaan, kemapanan, tapi sebenarnya fata morgana. Akhirnya arah hidupnya menjadi tidak jelas. Ketika kita selalu mengambil offering ini diambil, tawaran ini diambil, capek tuh. Kita apalagi di usia 40 ke atas tuh harus mulai fokus temanya. Aku ngambil yang ini, selain itu enggak. Fokus. Nanti di situ berkahnya muncul. Makin fokus, seperti Surya Kanta tuh, saya matahari kebakar, nanti misbahnya nyala. Fokus. Misbahnya nyala. Selama orang tidak menemukan fokus diri itu, orbit dia bertawaf, tidak akan ketemu kebahagiaan yang utama. Dia akan bagai anai-anai berterbangan, ya, kalau dikatakan dalam Al-Quran. Nggak jelas hidupnya, nggak jelas. Dan dia akan berasa kok dalam dirinya. Ngerasa hampa gitu ya. Para ruguh kalau orang Sunda tuh bilang nggak jelas ini apa gitu ya. Capek-capek tapi kayaknya gua tuh ngapain sih gitu. Nah itu karena dia belum dapat apa nih? This is me. Nah itu qaulan sadidan, kalau kata Al-Quran, sesuatu yang Allah hunjamkan ke dalam diri. Hasil dari tazkiyatun nafs kita. Hasil dari jihad. Jihad melawan hawa nafsu. Hasil dari kesabaran kita, menelan itu semua. Hasil dari kita mendera takholi, itu pemurnian, purification. Sakit iya. Capek iya. Sometimes you want to stop gitu. Tapi pegang sama Allah, tapi lihat tauhidnya harus bunyi lagi. Di balik itu ada tangan Allah yang ngusap kita, yang mandiin kita, yang bersihin kita. Ya kita lihat ya Allah, 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 ya Allah. Somehow zikir kayak gitu tuh bikin ada kekuatan, kayak anget gitu dalam dada. Mungkin mata masih menangis ya, tapi dada hangat, indah sekali. Apapun silahkan ya Allah. Aku percaya kepada Engkau 100%. Udah gitu, aku serahkan hidupku. Innas kan gitu kalau salat. Innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin gitu katanya kan. Bener nggak? Tapi mentalitasnya seperti itu. Buktinya ketika dihadapkan dengan sebuah perubahan dalam hidup, enggak untukmu hidupku matiku, enggak kan? Buat rencanaku. Karena kita berat kadang untuk melepas apa yang kita inginkan. Nah, di situ berserah diri gitu bahwa ingat ya tauhidnya, apa yang diambil tuh bukan hilang, diganti. Diganti. Allah ganti dengan yang lebih baik karena Allah itu zat yang
Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang dia beri tak ada selain kebaikan. Pegang itu. Supaya kita tidak sendu gitu menghadapi kehidupan. Supaya lebih tersenyum. Senyumnya dari dalam gitu. Ya Allah gitu. Sedih ya gitu, tapi pasti Allah ya. Udah bismillah aja. Perkara belum lihat itu bismillah. Kadang kita berjalan dengan kegaiban kok. Itu ciri orang takwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya, jadi sekali lagi siapapun yang datang ke dalam kancah suluk harus siap untuk direkonstruksi ulang oleh Allah Ta'ala. Jalan taubat itu jalan rekonstruksi ulang, dibentuk lagi. Jadi nggak bisa beranggapan, saya kan memang begini dari dulu juga. Terus saja ke itu waham yang dia pegang. Kalau dia tetap seperti itu, artinya sudah menzalimi diri sendiri dengan mengatakan, saya tidak bisa berubah. Waduh, udah jadi Tuhan. Kayaknya bahkan Tuhan pun tak bisa mengubahnya. Seolah-olah begitu, dia nggak ngomong. Tapi udah bilang, wah saya nggak bisa berubah, udah gini. Udah seperti dia udah judge for him or herself. Atau kita katakan sama orang lain, lah dia mah susah, nggak bisa berubah. Nggak bisa begitu. Allah tuh kun fayakun. Ya, kadang kan saya kan memang begini, masih bangga dengan masa lalunya. Nah, kalau masih begitu susah untuk bersuluk. Ya, masih banyak deritanya. Soalnya akan menghadapinya dengan terpaksa kalaupun jalan. Nah, maka tanda seorang itu makin dirahmati oleh Allah Ta'ala, ini ya masalahnya. This is it. This is the no sugarcoat. Semakin seseorang dirahmati Allah Ta'ala, langsung dihajar dengan ujian. Jadi begitu sedang diuji, alhamdulillah. See that the other side of that coin is sahabat sedang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Jadi Allah sedang hadir. Oh ya, alhamdulillah. Harus gitu. Dibanding kita dilupakan oleh Allah, nauzubillah. Dikatakan nanti di sana ada orang-orang yang Allah bahkan nggak mau lihat mereka. Gitu. Nauzubillah min dzalik. Jadi ujian itu akan membakar hal-hal yang tidak hak dalam diri kita agar dia runtuh. Karena itu jadi hijab kegelapan agar kita bersinar, semakin bersinar. Tapi begini sahabat-sahabat, kalau orang itu nggak sadar bahwa ini sebuah pensucian dan dia terus berkubang dalam kegelapan, maka dia selalu akan menemukan kesialan. Percayalah. Jadi kalau kita bertanya, kok saya sial terus ya, aku gagal terus ini, itu biasanya karena nggak pasrah sama Allah Ta'ala. Jadi yang namanya manusia, kalau mau jadi salik ya, mau jadi orang yang taubat, itu harus siap dibentuk ulang. Nggak bisa main kasar-kasaran, keras. Aku nggak begini gitu, nggak bisa. Kalau sahabat-sahabat lihat surat An-Nur, misalkan ya, tentang Mishkat kan, An-Nur ayat 35. Kan ada yang dinamakan zujajah. Itu bola kaca. Dan itu adalah lambang dari qalb. Kenapa kaca? Coba. Saya pernah lihat video YouTube gimana pembentukan kaca. Kaca itu dibentuk dari pasir kuarsa. Ya, dulu ada kisah bahwa para malaikat tuh mengambil bagian-bagian yang paling bagus dari tanah di dunia gitu untuk pembentukan Adam. Ya, kenyataannya pasir itu kan silika ya, kuarsa itu SiO2. Itu menjadi bahan pembuat kaca. Apa yang terjadi dengan pasir itu? Dibakar. Nanti bagian silikanya melalui peleburan itu dia akan ke permukaan. Dia akan bertemu dengan atmosfer, kemudian mendingin dan menjadi bahan gelas. Nanti ada bagian yang berat, turun ke bawah. Itu betul-betul ada hikmah yang dalam di balik pembentukan kaca. Karena alam akan mengikuti hukum yang sama, alam yang di luar dengan alam yang di dalam. Nah, kenapa jadi bola kaca bentuknya? Kalau kaca dibakar aja jadi flat ya. Kenapa jadi menggembung? Pernah lihat glass maker? That's how. Kenapa kaca itu menjadi bola? Karena ada nafas yang dihembus ke dalamnya.
menggembung. Itu kalau terbentuk karena ada nafas Ar-Rahman. Luar biasa. Ya, nah kita balik lagi kepada kisah penyembelihan sapi ini ya. Kan disebutkan juga di situ ketika ngeyel-ngeyelan tuh Bani Israel stalling gitu ya, menunda-nunda. Kita lihat nih kita tinjau lagi ayatnya. Sebentar. Nah, dari surat Al-Baqarah ayat 67. Ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi. Nah, ini jawaban dari pertanyaan. Jadi latar belakangnya kita sudah bahas di awal. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Kan mereka lihat gini, kami bertanya tentang ini ada orang dibunuh. What should we do about this? Terus jawaban Musa alaihissalam, Allah memerintahkan kamu untuk menyembelih seekor sapi. Jadi responnya begini. Apa hubungannya kata mereka? Menginvestigasi tentang kematian dengan sapi. Karena mereka punya histori juga in their memory bahwa nenek moyangnya terhukum gara-gara menyembah patung anak sapi. Nah itu ya kebodohan kaum Musa pada saat itu. Dan Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang jahil. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu. Tuh, kata-katanya juga bukan mohonkanlah kepada Tuhan kami, tapi mohonkanlah kepada Tuhanmu. Itu udah menunjukkan sebuah jarak. Agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi itu. Disebutkan sapi itu adalah sapi yang tidak tua dan tidak muda. Nah, kalau Ibnu Arabi mengatakan ini adalah tidak muda ini seseorang yang belum matang. Jadi kalau orang belum matang ya nggak bisa bersuluk. Tabiat anak-anaknya itu masih kuat. Dan ini nggak tergantung dengan usia ya. Karena ada anak 20-an tahun udah dewasa sekali, ada anak yang orang 50 tahun, 70 tahun tapi ya. Jadi masih banyak main-mainnya lah maksudnya. Belum fokus, belum siap untuk saya mencari jalan yang hak gitu. Masih senang bermain-main, main mobil. Kalau anak-anak mobil-mobilan, orang dewasa mobil beneran, harganya juga mahal gitu ya. Bukan berarti nggak boleh, silahkan. Tapi ketika itu mendominasi hati kita dan melalaikan, and then berarti in definition sedang main-main. Kalau anak kecil kan diambil mainannya marah-marah kan, throwing tantrum. Sama. Kesukaannya diambil, wah bisa marah. Nah kalau masih seperti itu, kolbnya susah belum siap untuk dibentuk. Itu kenapa Rasulullah SAW juga mengatakan tentang kolb itu dalam sebuah hadis bahwa di dalam dirimu ada segumpal daging, gitu kan? Jadi menarik ya, dan itu disebut kolb gitu. Jadi tapi diidentifikasi dengan daging. Itu kan aspek mulk. Jadi aspek jasadiah, karena memang permukaan kolb berdekatan dengan aspek jasadiah. In between ada sodar gitu, tapi di dalamnya ada lapis-lapis. Apa yang membuat si kolb menjadi bulat, jadi bola kaca? Karena ditiup oleh nafas Ar-Rahman. Luar biasa ya, dalam diri kita semua nih. Nafas Ar-Rahman, rasakan itu. We have access to that nafas. Kalau bariernya dibuka, marahnya dihancurin, dendamnya dihilangkan, kegelapan-kegelapan dihilangkan, and then you find yourself. Makanya ciri orang yang suluknya benar, karena dia purification-nya bagus, aspek Ar-Rahmannya makin terasa. Dia menjadi sangat dalam cinta kasihnya kepada semesta. Nggak cuman fellow Muslim, enggak, dia akan semesta, semua orang, semua ciptaan, burung, semut, bumi, tanaman, dengan sebuah kecintaan yang dalam, berasal dari dalam diri sendiri, bukan fake gitu ya, bukan karena
punya modus atau berharap sesuatu, tidak, tapi betul-betul true love gitu. Itu karena dia mulai menyentuh nafas Ar-Rahman yang ditiupkan di dalam qalbnya. Jadi sebenarnya sahabat-sahabat, pada hakikatnya yang kita kurbankan itu diri kita sendiri. Kita bicara tentang pengorbanan sapi yang dari kisah Bani Israel, tapi yang kita kurbankan harusnya ketersinggungan kita, mental yang masih lemah, sombong, masih ujub, ya, takjub kepada diri, wah gue keren ya, itu takjub, Allahnya lupa. Yang harus dikorbankan adalah kemalasan kita, kebodohan kita, ya. Karena esensi dari Al-Baqarah, surat kedua dalam Al-Quran, itu tentang membentuk diri. Bahwa tidak bisa kita bertaubat, berjalan menuju Allah Ta'ala, dengan membawa alam lama. Artinya, seiring dengan perjalanan suluk kita akan menjalaninya dengan memberikan serangkaian pengorbanan untuk membunuh semua hal yang tidak hak di dalam diri kita. Makanya dalam bersuluk tidak bisa didasari dengan sebuah trauma dalam kehidupan. Harus sembuh dulu. Harus resolve. Ada trauma, bersuluk repot. Beresin dulu tuh. Karena itu bagian dari membentuk mishkat, membentuk sodar. Karena bersuluk itu harus benar-benar dari sebuah kesadaran. Bukan pelarian. This is not mindfulness training yang pengen lepas dari masalah. Bukan, justru bersuluk dapat masalah, ya kan? Karena ujiannya datang. Jadi nggak bisa gitu, aku pengen bersuluk, bertarekat, pengen cari jodoh, susah. Atau karena ada trauma tertentu, pengen tenang. Ketenangan yang dicari bukan Allah. Itu nggak sehat. Somehow akan jadi masalah dalam suluknya. Karena kalau itu yang dicari, susah. Itu masih tauhid, berhala-berhala lain. Jadi kalau beneran mau bersuluk, udah satu yang dicari Allah, titik. Allah. Nggak ada yang lain. Maka dalam suluk nanti akan di zoom satu persatu tuh kelemahan seseorang. Yang tadinya kita nggak sadar kita bisa sebengis itu. Ada potensinya. Dibuka. Apa-apa lagi diobatin, ya. Jadi itu adalah proses pengobatan, detox. Kalau nggak gitu kita sampai mati, nauzubillah, sahabat-sahabat, tidak akan pernah mengenal keburukan diri kita. Ya. Nah, jadi inilah kisahnya gitu. Nanti kita lihat juga. Iya, kita sudah jelaskan tentang ini ya, perihal sapi itu. So, itulah tentang bersuluk. In the end ya, kalau persiapannya harus benar-benar kalau mau bertobat. Karena ingat surat Toha ayat 82, satu ayat yang terpampang di tiang-tiang arsy yang semua para malaikat, wah kenapa ya? Satu itu, wa inni laghafaru liman taba wa amana wa amala sholihan tsumma ihtada, dan aku menjadi sangat pengampun, kata Allah Ta'ala, kepada orang-orang yang taubat. Ya, urutannya, gerbangnya adalah taubat. Kemudian dari taubat itu orang dikasih cahaya iman. Dengan cahaya iman itu dia bisa mengidentifikasi amal soleh. Tsumma ihtada. Allah akan tunjukkan. Itu tahapan menemukan Shiratal Mustaqim. Karena setiap hari kita minta ihdinas Shiratal Mustaqim. Ya Allah, tolong tunjukkan Shiratal Mustaqim. Nah itu, tsumma ihtada itu tentang itu. Masalahnya, Shiratal Mustaqim nggak akan diberikan, nggak akan terlihat oleh orang yang tidak bertobat, tidak beriman. Jadi itu taubat, iman, amal soleh itu udah satu paket. Kalau orang sudah mulai mencari Allah, sudah gerah dengan dunia, udah I had enough of this, nggak puas ternyata, aku mau cari yang lebih, ya mulai cari Allah, ditaubatkan itu namanya. Allah kasih iman tuh nanti, nur iman pada saatnya ya, karena nanti beda antara ketika seorang badui berkata aku sudah beriman, Allah sendiri yang nanya kamu belum beriman, kamu baru aslama, baru berserah diri. Nah gitu. Jadi tahapan untuk menemukan Allah kasih cahaya iman dalam diri, yaitu tadi berserah diri dengan
takdir yang ada. Berserah diri terhadap pengaturan ilahiyah. Itu caranya. Karena petunjuk itu harus diberi dengan, kita harus dipersiapkan dengan berserah diri. Sebab apa gunanya petunjuk bagi orang yang tidak siap untuk berserah diri? Mubazir. Turun pun dia akan ngeyel. Enggak jadi, nggak akan dilakukan, dijamin. Tapi untuk bisa berserah diri, yakin nggak bahwa yang harusnya ngatur kehidupan kita itu Allah? Yakinnya benar di sini, bukan iya Allah. Siapa pencipta alam semesta? Allah. Begitu kita disakiti atau apa, wow, kesuai sama orang itu. Tapi dia lupa. Bagian dari pencipta alam semesta adalah dia juga menciptakan takdir-takdir kita. Jadi dia lupa ngelihat Allahnya, yang dia lihat orang lain, yang dia lihat situasi, yang dia lihat ya kayak begitu. Yakin nggak bahwa seharusnya yang mengatur kehidupan kita adalah Dia, bukan sekedar rencana dan keinginan kita? Bisa nggak kita pasrah kepada Allah Ta'ala? Nah, itu jawabannya harus betul-betul dilihat yang jujur. Kalau boleh jujur, masih banyak hal yang masih harus diperbaiki dalam diri kita. Karena tidak semua aspek dalam diri kita pun berserah diri. Kebanyakan orang lebih berserah kepada akal, rasionya, berserah kepada tabungannya, berserah kepada pekerjaannya, pasangannya. Susah. Nah, itu adalah sumber-sumber petaka, karena semua itu fana, ada expired date-nya. Kalau bukan dianya hilang, kitanya yang mati. Makanya agama ini tema utamanya adalah berserah diri, namanya Islam. Aslama itu berserah diri. Kata lain, arti lain adalah kedamaian. Hanya dengan berserah dirilah sebenarnya kedamaian yang sebenarnya akan teraih. Memang ini hal yang tinggi dan kompleks ya, tapi jangan bingung sahabat-sahabat bagaimana memulainya. Mulai saja dengan ikuti Rasulullah SAW syariatnya. Salat yang baik, zakat yang baik, sedekah, menolong orang, bicara yang baik di sosial media, nggak usah komen yang nggak jelas-jelas ya. Jangan berbohong. Itu terbuka dengan sendirinya. Kata siapa? Kata Quran, bukan kata saya. Dan saya bersaksi itu benar. Sudah saya coba sendiri. Dulu pontang-panting cari cara, gimana caranya ini pernikahan saya, semua kehidupan kok pusing. Ternyata, had I know this before, is as simple, perbaiki sholat, wudhu, tambah sholat tahajud, tambah duha, dan lain sebagainya. Alhamdulillah terbuka tuh. Jadi, dunia dan takdir kita tuh berubah dengan ajaib. Gimana coba ngubah takdir? Susah banget, nggak mungkin, tidak mungkin, itu Allah Ta'ala. Jadi kita fungsinya adalah gimana kita memikat Allah Ta'ala gitu, supaya dia menggerakkan, mengubah dunia kita. Terakhir sebagai tambahan ya, yang dipakai untuk menghidupkan mayat tadi itu 2 bagian dari sapi, yaitu lidah sapi dan ekor. It's a simbol itu. Dua-duanya itu simbol syahwat gitu. Kalau merujuk ke hadis, nanti di alam akhir itu kan tubuh kita akan dibentuk lagi dengan cetakan yang baru. Bentukan raga kita nanti sesuai dengan kondisi jiwa. Kalau jiwanya makin cemerlang, mutmainah, balik, wow, lebih cakep dari I don't know, foto model paling cantik sekalipun gitu ya, aktor paling cakep sekalipun. Itu. Dan dalam hadis itu dikatakan pembentukan raga itu dimulai dari tulang ekor. Dari tulang ekor terus ke lidah, pembentukannya begitu. Jadi kenapa yang dipukulkan bagian tulang ekor dan lidah? Ini adalah simbol dari proses pembentukan. Sehingga dia bisa berkata-kata dari tulang ekor kemudian ke lidah. Karena lidah itu untuk berkata-kata. Itu kenapa kemampuan berkata-kata menunjukkan intelektualitas. Dan bahasa adalah cara sesama manusia untuk berkomunikasi.
Jadi sebenarnya lidah manusia itu setinggi-tingginya bisa menjaga kebenaran harusnya. Maka nanti raga kita sejak dari ekor, dia bisa berkata-kata untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di bumi ini. Jadi itu ya, jadi ekor dan lidah sapi. Terkait dengan lidah ini, hati-hati juga perkara lisan, lidah ini perkara yang sering menggelincirkan manusia. Kata Rasulullah SAW, di akhirat nanti, tidak ada anggota tubuh manusia yang paling menakutkan selain lidahnya. Memang lidah itu tak bertulang, bicara ceplos-ceplos gitu aja menyakiti orang. Nanti nuntut pada kita semua, nauzubillah min dzalik. Jadi kalau semakin orang itu akalnya makin kuat, makin pembicaraan semua kata-kata tuh ditakar dulu, dihitung dulu. Semakin dia tidak membicarakan keburukan orang lain, apalagi gitu ya, nauzubillah, tidak boleh. So, kita akan tutup dengan kata-kata Allah Nabi Daud ya, Nabi Daud alaihissalam suatu ketika berkata pada Allah Ta'ala, ya Allah, dengan syariat, dengan sholat, zakat, dan puasa, seseorang terkuduskan raganya. Lalu apa yang membuat jiwa terkuduskan? Allah Ta'ala berkata, dengan melalui penderitaan. Ya, jadi Allah memberikan ujian nih, bukan buat kita menderita, tapi untuk mengkuduskan jiwa. Jadi wajib bagi manusia yang ingin dirahmati Allah, siap-siap menerima ujiannya. Karena sabar dengan ujian itu membasuh hati kita dan akan mengkuduskan jiwa, insya Allah. Begitu hari ini pembuka. Ini ada yang di chat nih. Baru menyadari dengan belajar suluk, dengan niat mencari Allah untuk jalan pulang, ternyata diri benar-benar diuji dengan berbagai persoalan. Semoga diampuni segala kesombongan dan keegoisan diri selama ini. Sekarang jadinya selalu melihat maksud Allah dari setiap kejadian menimpa diri. Alhamdulillah. Ya, demikian. Silakan sahabat-sahabat, I invite you to join. Silakan dalam diskusi, langsung di unmute. Barangkali lagi ini, wah perenungan, yuk di-share aja perenungannya. Barangkali juga ada yang bermanfaat dan bisa dihitung sebagai sedekah buat Teteh ya hari ini. Buat Mas juga nih, ada Mas Prasetyo, Bapak-bapak ya, Pak Agung. Alhamdulillah. Silakan langsung di-unmute. Itulah tentang Baqarah ya. Insya Allah minggu depan kita masuk ke penggal Musa ketemu Khidir. Itu seru tuh. Panjang juga, nanti mungkin nggak selesai 3-4 kali pertemuan. Setiap simbol, dalam sekali ya. Luar biasa nih kisah Musa. Ketemuan Musa dengan Khidir itu udah di akhir-akhir usia tuh. Beliau sudah tua, Musa. Sudah mau memindahkan tongkat kenabian ke Yusha bin Nun. Interesting, yes. So, apa perenungannya hari ini? Ya, materi hari ini untuk sahabat-sahabat. Ada nggak yang, wah, gue kena banget nih yang ini nih, gitu. Ya, jadi pembacaan sahabat-sahabat tentang diri sendiri, ya. Dari ini kisahnya, ini kan, ya ini luar biasa. Ini saya bisa ngomong gini sahabat-sahabat karena diajarin guru saya. Ayat-ayat ini, ya, yang dulunya cuman cerita. Ini cerita Bani Israel zaman dulu dan nggak lihat nih apa hubungannya sama saya. Ternyata ketika belajar, oh ya Allah. Jadi saya berterima kasih sama Mursyid Zamzam. Beliau membantu untuk mengaji Quran dalam khazanah yang lain, gitu ya. Alhamdulillah, Nobel Alamin. So, yes, silakan di-unmute aja. Ayo biar nggak saya aja yang ngomong. Gantian. Monggo Mbak Andi, Mbak Ayu, Mbak Desi, tuh saya absen satu-satu leh. Mbak Dewi, Mbak Dinar, Mbak Dia, anyone, Mbak Syifa, Bu Eli, ada Mbak Frida ya. Mbak Frida, kemarin saya kedatangan ponakan Mbak Frida, beliau dari Surabaya, dibawain sambal. Waduh, mantap sambalnya. Udah lama nggak makan sambal kayak gitu. Ya,
Mbak Lia, apa kabar Mbak Lia? Teh Lin, gimana nih? Masih bikin sushi? Oke, halo. Assalamualaikum, Tessa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Kecoel sedikit. Waduh. Aduh. Alhamdulillah. Ya, Kumaha ta? alhamdulillah. Apa cerita tentang tadi tentang hawa nafsu ya, yang apa namanya sapi, pengorbanan sapi, berarti kan pengorbanan keburukan kita ya, kita Yes. korbankan kemalasan, kesombongan terutama ya, kejulidan gitu. Ya, ini saya sedang sedang memilih nih, kan ya, saya memilih dalam artian mana nih memang materi butuh, tapi pertemanan mungkin lebih sakral untuk saya secara pribadi gitu. Jadi saya memilih sebetulnya saya bisa sih melanjutkan pekerjaan gitu ya, kerja lagi di tempat. Tapi setelah saya pelajari gitu ya, hati kecil saya memilih, saya ingin baik kepada teman-teman saya, maksudnya kolega saya gitu. Jangan sampai hanya karena pekerjaan, karena butuh nih materi, ada gontok-gontokan gitu kan, biasa ya Teh ya. Jadi dan maksudnya hal yang sensitif juga kan sering bersinggungan gitu Pak. Dalam artian ya kita sama-sama wanita gitu. Kalanya kalau misalnya kita capek, penyampaiannya kurang baik gitu. Iya. Kemarin lumayan ini juga ya, dibawa istikharah gitu, ya Allah. Dalam satu sisi, wah ini keluarga di Indonesia butuh support secara finansial gitu. Tapi di satu sisi juga kalau saya melanjutkan, ada tali silaturahmi yang akan yang akan terputus gitu, bahkan akan buruk gitu. Segitunya ya? Ya untuk saya, karena kalau mau bekerja secara profesional harus ada jelas kan gitu. Dan kalau misal saya hanya hal yang kecil aja ya bisa berakibat fatal, apalagi berkaitan dengan makanan gitu. Kalau misalnya kita mencoba menjaga tapi yang lainnya tidak bisa, tidak bisa, kita tidak, kalau karir gitu di situ bukan hal, karena kan kita pekerjaannya juga namanya juga grup ya, kelompok gitu. Gitu. Jadi di situ saya merasa bahwa iyalah, untuk apa juga sombong hanya karena untuk merasa bahwa apa yang saya lakukan benar, walau alam gitu ya kan ke depannya. Jadi saya memilih, ya Allah lah, saya memilih tali silaturahmi saja, saya selamatkan. Insya Allah yang namanya rezeki, ya alhamdulillah saya kembali ke pacar yang lama nih akhirnya. Ke depan. Iya, work with the flow. Ya. Kadang hati nurani bicara. Itu petunjuk halus gitu ya, namanya nurani ya, ada cahaya di situ. Semoga sesuatu yang datang dari situ, ada nafas ar-Rahman ya. Betul. Bicara gitu, ada dalam diri. Ya itu pelan-pelan lah kita lihat mana yang kita kan harus menyapi itu tadi ya, fokus mana yang memberi lingkungan yang memberikan kebaikan buat jiwa kita. Demi si jiwa ini masalahnya. Apapun ya kita tempuh, si raga tuh bisa nggak tidur ya kan, nggak makan kalau puasa demi jiwa. Mengalami ujian ya kan, sakit, menderita, nangis, udah demi jiwa, karena jiwa, di dalam jiwa itu ada qalb. Di qalb itu ada 7 lapis langit, mesti nembus sampai misbahnya. Nah itu masalahnya panjang bicaranya gitu. Ini tentang pembentukan jiwa, karena yang dari awal kan yang hadir jiwa. Di alam rahim jiwa, raganya masih kecil ya kan. Di sini jiwa dan raga, ke sana alam barzah jiwa lagi gitu. Tenang aja gitu. Jadi itu tadi ya,
yang Allah ambil itu bukan hilang, diganti. Nah, temukan itu apa yang digantinya. Iya, penggantinya betul. Betul. Ya, gitu. Alhamdulillah teh. Pokoknya jalan terus. Kalau sekiranya kemudian dikembalikan, kita nggak tahu ya. Stay open. Kita nggak pernah tahu ya, karena kan inspirasi datangnya berbeda-beda. Kondisi pun takdir tuh dunia luar Allah beda-beda. Bisa sesuai dengan kondisi hati kita. Jadi stay open. Tidak pernah I never gonna go back to that place. Nah, itu udah menutup lagi ya. Menutup. Kita nggak pernah tahu gitu loh. Nggak pernah tahu. Jangan sampai kebencian kita terhadap suatu kaum gitu kan ya, kalau dalam itu membuat tidak adil tuh tidak menempatkan pada tempatnya gitu. Kita misalkan benci banget ke ada trauma di sebuah tempat, aku nggak mau kembali lagi ke tempat itu nggak adil. Kita nggak pernah tahu hikmah apa yang muncul di sana someday gitu. Kadang-kadang kalau justru dibalikin tuh beneran kejadian, dipaksa melihat lagi supaya dia memandang pembelajaran Allah di situ ya. Insya Allah. Iya, insya Allah juga. Alhamdulillah, sami-sami. Salam ya buat Cece Triko. Iya, Iya, Mas. Iya, alhamdulillah. Gitu, sahabat-sahabat. Jadi semua hal ya, sahabat-sahabat pasti sedang menghadapi hal-hal tertentu yang berbeda-beda lah pasti. Tapi di situ ada benang merah yang sama tentang yang apa kita bincangkan hari ini, bahwa oh iya ya, ini mesti saya korbankan nih gitu ya. Kadang mungkin anak yang berulah ya kan, kita sudah bahas tuh, sok atau orang tuanya korban. Kalaupun nggak bisa korban sapi, saum lah ya, saum khusus buat anak itu. Kalau berat nih saum teh, sholat hajat 2 rakaat ya. Ini untuk si adek, si kakak nih, ya Allah, tolong gitu. Jadi jangan itu tahap pertama, tangga pertama, sahabat-sahabat, jangan dilangkah. Setelah itu mau ke psikolog, mau ikut training ini itu monggo, ya. Mau ikut apa silahkan, tapi tangga pertama harus Allah dulu. Itu adabnya. Karena kalau tanggal pertama dilewat, kemudian kalaupun kita berhasil ya Allah kasih, oke, lewat ini, kita menjadi terkaitnya sama sesuatu di lain Allah. Tuh kan, tuh kamu udahlah pakai psikolog itu moncer lah, dijamin. Udah ke kiai itu doa-doanya langsung diruqyah. Yang dilihat bukan Allah, si kiainya. Kan jadi nggak benar juga. Jangan-jangan kita musyrik tuh tanpa sadar, nauzubillah min dzalik. Jadi di tangga apapun Allah dulu, biar aman, secure that. Kalau Allah dulu, mau itu berhasil atau enggaknya, nah pijakan kita kokoh, karena apapun yang terjadi, pasti ada kebaikan. Nah orang tuh jadi stabilnya di situ tuh. Di situ. Jadi dia nggak gampang hancur hatinya, nggak gampang putus asa gitu. Selalu akan semangat untuk menunggu datangnya jawaban yang terbaik gitu. Kan kata Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an bahwa menunggu ya, dalam kesabaran kita menunggu keputusan Allah itu adalah sebuah kebaikan. Ya, jadi nggak ada misalkan teh aku nih kok nggak doanya nggak makbul, nggak begitu lihatnya. Dalam menunggu itu sudah ada kebaikan, berarti ada sesuatu yang sedang ditumbuhkan dalam proses penantian itu, cuma kita nggak sadar. Kita kan pengennya cepet gitu ya, kalau bisa instan. Nah justru kesabaran nggak tumbuh di situ, kedewasaan tidak terbentuk di situ, wisdom, kebijakan shaky gitu. Jadi ada hal yang harus ditempuh merentang waktu. Seperti Nabi Zakaria ya, memohon anak tuh 80 tahun kan, baru Yahya muncul, tapi kualitas Yahya itu ditempa 80 tahun untuk dapat anak seperti itu. Nah buat kita, anak tuh nggak mesti sebagai yang physical body anak gitu, bisa jadi sebuah kekaryaan tertentu yang kita banget, itu dibayarnya dengan sekian puluh tahun, didera ini, didera itu, kerja ini, kerja itu gitu ya. Tapi hati memanggil-manggil, ada yang terbentuk tuh di situ. Jadi setiap orang tuh ada amal soleh utamanya, ultima. Itu yang jadi monumental. Itu yang abadi. Dan itu nggak perlu dilihat secara hawa nafsu ya, dalam bentuk bestseller book, nggak mesti begitu.
Nggak mesti begitu. Ada kekaryaan yang dia banget dan orang akan mengingat, malaikat mencatat. Mungkin nggak masuk Guinness Book of Record tuh, mungkin nggak dapat Nobel Prize gitu, tapi di langit itu namanya wangi. Contoh ya, contoh saya kasih contoh di Bandung itu almarhum ada seorang siddiqin, seorang ulama yang luar biasa. Orang itu tinggalnya di Kiara Condong. I've been there. Saya pernah bertemu beliau. Abah Omo namanya, Omo Sukama almarhum. Orang besar itu. Nggak banyak yang melihat. Orang cuma tahu dia sebagai dukun. Karena di Kiara Condong, tahu ya, Kiara Condong dekat pasar Kiara Condong, one of the most dense population di Bandung, itu padat banget. Yang datang ke sana pejabat, ada dari luar negeri, minta macam-macam. Jadi kalau ditanya orang, beliau orang tarikatan, orang mana ya, tarekat Qadiriyah kalau nggak salah. Beliau itu hidupnya dari ini, dulunya orang kaya banget, kerja di pabrik roti buatan Belanda. Zaman dulu punya Mercy. Jadi bukan pegawai biasa. Sampai kemudian, nah dia bersuluk hidupnya dijungkir balikan. Pernikahannya kandas, sekarang menikah lagi dengan perempuan sederhana. Sahabat-sahabat, saya pernah ke rumahnya. Pada saat itu hujan deras ya, sampai ya jalanan Bandung tuh banjir, hampir setengah lutut lah. Jadi saya masuk ke rumahnya itu, aduh maaf ya, di situ tuh jalannya sempit, ganggang, solokannya modal gitu ya, dan itu berbagai hal ada di situ. Maaf, termasuk kotoran manusia. It gives me like every time I remember that moment, it's like beliau rumahnya tuh di gang kecil, banjir. Pada saat itu saya ingat beliau pakai baju apa namanya, singletnya, sama istrinya berdua lagi menciduk-ciduk air supaya keluar dari. Sederhana sekali kehidupannya. Nobody sees as dia tidak berpakaian seperti ya ulama, habib, misalkan apa ya, with the beard, long beard, tapi itu orang yang berkali-kali disebut oleh mursyid saya, orang yang, dan saya bertemu dengan beliau memang luar biasa. What I want to say is, ya, ini karena konteksnya tentang amal ya, amal utama seseorang itu nggak mesti dengan sebuah achievement yang bisa dipajang dan orang bisa lihat dan dapat 1 million subscriber of you tell me about it ya. Nggak mesti begitu. Bisa jadi seorang figur yang tersembunyi di gang, orang anggap dia sebagai dukun. Nggak banyak yang melihat dia sebagai orang yang terang hatinya, yang punya misbah, yang sudah bertemu diri. So, apa dari hal yang spesial dari Pak Omo, dan ini yang menginspirasi saya juga. Jadi beliau itu karena tahu tugasnya itu, kata Allah begini, pernah dapat petunjuk, kamu udah cari rezekinya, duduk aja, orang akan datang, uang akan datang sendiri. Pada saat itu beliau nggak kepikir uang datang sendiri, kumaha cina ngapung gitu. Ternyata orang pada datang minta apalah, tanya jodoh. Ada apa namanya, juga dikisahkan seorang apa namanya, prostitut, apa sih prostitut ya, wanita tunasusila ya, datang pengen usahanya laris. Ya semua orang diterima, minta petunjuk. Apa yang beliau lakukan? Kan buka prakteknya itu pagi dan nggak narif, nggak ada. Nggak misalkan nggak ada ditarif. Kalau mahasiswa yang datang nggak punya duit ya pulang aja gitu. Nggak ditarif. Dia betul-betul masang dirinya untuk mempersiapkan kalau orang nanya, dia akan tanya sama Allah Ta'ala dan jawabannya diberikan sama orang itu. Tapi setiap malam sahabat-sahabat, beliau itu melek dari Isya sampai subuh, zikir. Astagfirullah. Saya coba ya,
2 jam tuh udah gini-ginian. Masya Allah. Isya sampai subuh. Jadi beliau tuh tidurnya 3-4 jam, jadi habis subuh tidur, pagi bangun beraktivitas lagi. Itu amal soleh. Ya. Temukan. Buat kita tentu tergantung ya kondisi masing-masing, apa-apa yang Allah mudahkan ke dalam diri kita. Gitu. Oke. Terakhir, Teh, memang boleh kita bertanya pada orang pintar, dukun, ustadz, saya ada momen tidak menyenangkan saat saya remaja, ibu, nenek saya bertanya-tanya mengenai saya, tapi saya mensyukuri saat ini tidak ada kejadian menyenangkan itu. Ya, sebenarnya sih, ya beliau ini bukan dukun gitu ya, cuma orang melihatnya sebagai, boleh kita bertanya-tanya pada, ya boleh orang yang kita anggap sebagai figur ya yang kira-kira bisa mendapatkan kebenaran. Nah, cuma hati-hati memang. Pokoknya kita harus pegangannya Allah Ta'ala. Sebelum nanya sama orang, tanya dulu sama Allah. Itu tadi ya, tangga pertama jangan dilewati. Nanti Allah akan ajarkan, akan tunjukkan, akan bukakan, tanyanya ke siapa gitu, agar tidak salah dan tersesat. Begitu sahabat-sahabat, wallahu alam. Semoga bermanfaat ya kajian hari ini. Semoga menambah kita makin takjub, makin kuat dengan apa-apa yang Allah hadirkan, sehingga kita makin tersenyum ya, bersukacita menghadapi takdir kita. Begitu. Kita tutup dengan doa akhir majelis ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya. Semoga lancar semua. Sami-sami. Ayo Teh Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit dulu ya. Sami-sami ya. Assalamualaikum.